Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Rahasia Sir. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasirru lan utawi sir iku minal lataifil khafiyati, merupakan dari bahasa Jawa lembut lah, satu apa ancang latifah ke bahasa Indonesia nih ya, itu makanya kurang kedengaran ya, kurang dengar ya, itu makanya wasir utawi sir iku min lataifil khafiyati, merupakan kelembutan yang tersembunyi, sense yang tersembunyi, rasa yang tersembunyi, fi dakhilil insan, di dalam kedalaman manusia, dalam bagian dalam manusia. Jadi kalau fil insan dalam manusia, kalau fi dakhil insan dalam kedalaman manusia, pada kedalaman manusia. Sya'nuhu sya'nur ruh, keadaannya sama seperti roh juga. Wal qalbi wal basirati, sama dengan hati dan basirah. Sir itu sama dengan ruh, sama dengan hati, sama dengan basirah. Kenapa istilahnya berbeda-beda? Dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Siapa yang bisa menerangkan kenapa roh, kenapa nafsu, kenapa? Dulu kan sudah saya terangkan kan. Wa nahnu naqul fi ta'biri nadariji, kita biasa mengatakannya dalam bahasa prokem ya, bahasa prokem itu bahasa lugat fi ta'bir ad-darij, lugat ad-darijah itu bahasa harian. Kalau bahasa resminya dalam bahasa harian kita mengatakannya tala'as sirrul ilah, tala'as sirrul ilah. Jadi rahasia Tuhan tampil. Ini bahasa hariannya. Ramzan lil maut, sebagai kata kiasan, sebagai kata rumus untuk kematian. Tala'as sirrul ilah artinya mati, bahasa hariannya. Wa khurujur roh, dan keluarnya roh. Jadi asir itu adalah kelembutan yang ada pada kedalaman manusia, seperti basirah, seperti hati, dan seperti roh juga. Bahasa hariannya itu, bahasa prokemnya, kalau orang mati itu, kalau rohnya keluar itu tala'as sirrul ilah, artinya rahasia Tuhan keluar, artinya mati. Wallahu
yaqulu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, sirruka aqwa minal ardi was sama. Sirmu, sengaja sir ini jangan diterjemahkan rahasia, sebab kalau sudah rahasia artinya lain. Takwa jangan ditafsirkan dengan takut, karena takut berbeda dengan takwa. Sholat jangan diterjemahkan sembahyang, karena sembahyang itu tidak sama dengan sholat. Kalau sholat itu maknanya berdoa, kalau sembahyang itu menyembah yang. Menyembah yang. Apa yang tuh? Tuhan yang maha besar, yang mencipta alam namanya yang. Atau eyang, jadi sembahyang menyembah eyang. Kalau sholat itu berdoa, tapi jangan diterjemahkan sholat berdoa, karena berdoa maknanya lain. Kayak terbikin ke. Itulah terminologi, ketika dipindah itu berubah. Mari kita berdoa, konotasinya tidak sholat. Ini gak ada gedek mana? Ini istighosah, iya kan? Padahal as-sholat lugatan bimana doa. Begitu kita terjemahkan sholat dengan berdoa, maknanya lain lagi. Jadi sir jangan diterjemahkan rahasia, karena nanti artinya lain. Sirruka aqwa minal ardi was sama. Sirmu lebih kuat dari bumi dan langit. Lebih hebat sirmu daripada langit dan bumi ini. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada kerahasiaan Tuhan. Ya, di alam semesta hanya ada ayat-ayat Tuhan, tapi dalam dirimu ada kerahasiaan Tuhan. Sirruka yara biduni ainin. Sirmu dapat melihat tanpa mata. Wa yasma'u biduni udhunin. Sirmu bisa melihat, bisa mendengar tanpa telinga. Sirruka la yaskunud diyar. Sirmu tidak tinggal di rumah. Wala ya'kulu minas simar, dan tidak makan buah apapun. Kalau la ya'kulu simar, tidak makan buah-buahan. Kalau la ya'kulu minas simar, tidak makan buah apapun. Ai la ya'kulu samaran minas siyamari, tidak makan satu buah apapun. Ja'ani rajulun minar rijali. Kalau ja'ani rajulun minar rijali, seorang lelaki di antara banyak orang laki-laki datang kepadaku. Mananya seorang lelaki dari sekian banyak orang laki-laki, satu orang ini yang datang kepadaku. Bal ja'ani rajulun, seorang lelaki datang kepadaku. Wala ya'kulu minas simar, dan tidak makan buah apapun. Sirruka la yajunnuhul lailu. Sirmu tidak akan dapat digelapi oleh malam. Wala yasrahu bin nahar, dan tidak diterangi oleh siang. Artinya sirmu tidak mengenal siang, tidak mengenal langka awan, bakal langka awan, langka bengi, bahasa Jawane beli burung wayah. Iya. Saya izin maning artinya beli. Ya. Beli burung awan, beli burung bengi artinya beli burung wayah. Langka bengi. Iya. Ini maksudnya sir ini sekalipun
dunia ini malam, dia tidak pernah gelap. Dan kalaupun siang datang, dia terang bukan karena terangnya siang. Sirmu tidak dapat digelapi malam dan tidak diterangi siang, karena sirmu lebih terang dari siang. Sirruka la yajunnuhu lailu wa la yasrahu bin nahar. Sirruka la tuhitu bihil albab wa la tata'allaqu bihil asbab. Sirmu tidak dapat diliput oleh pikiran, oleh rasio, oleh akal. Wala tata'allaqu bil asbab. La tuhitu orang meliputi bihi kelawan sir opo al albabu pikiran-pikiran, kecerdasan. Wala tata'allaqu lan ora bergantung bihi kelawan ruh opo al asbabu piro-piro sebab. Artinya bahwa sir ini tidak bisa dibatasi dengan rasionalisasi. Beli mempan, artinya tidak bisa diukur dengan rasionalisasi. Apa sebabnya? Mangsa rasional lah, memang tidak rasional. Wala tata'allaqu bil albab, dan tidak terikat dengan hukum kausalita. Sebab hukum, maksudnya hukum kausalita. Atau sir itu tidak bisa dirasionalkan dan tidak tunduk dengan hukum kausalita. Dan lebih jelas lagi ya, ketika sir itu dapat melihat tanpa mata, itu sudah tidak rasional. Sir bisa mendengar tanpa telinga, itu juga tidak rasional. Mana mungkin? Kalau mendengar dengan apa? Dengan lutut. Tapi nyatanya ya sir bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, serta makan, bisa memahami, bisa mengingat, bisa memproses, bisa menganalisa. Sebab sir ini masuk bagian yang paling utama dalam software. Apa namanya? Ya, perangkat lunak, piranti lunak. Sirruka yaisu fil abadi. Sirmu hidup dalam abad. Maksudnya sirmu tidak akan pernah mati. Sirmu akan selalu hidup. Sirmu hidup selamanya. Wa jasaduka yaisu fil mawaqit. Sedangkan jasadmu hidup dalam aturan waktu. Sedangkan jasadmu terikat dengan dimensi waktu. Ruhmu tidak diikat dengan dimensi waktu karena dia abadi, hidup abadi. Sedangkan jasad ada akhirannya, ada batasannya. Namanya jasad, fisik, benda apapun, ya pasti di penghujungnya akan mengalami kerusakan. Karena kenapa? Karena nuklir yang saling mengikat dalam bentuk materi apapun, apakah logam atau gas, itu ikatannya tidak ada jaminan selamanya. Dia akan berlepasan karena atom sendiri itu berdiri sendiri, ya tidak mengikat. Dan antara atom dengan atom yang saling mengikat sendiri itu juga tidak merapatkan, tetap ada ruang-ruang kosong yang tidak bisa ditembus oleh udara, tidak bisa ditembus oleh
air tidak ditembus oleh apapun juga. Yang kita namanya benda padat dan tidak bocor, tetapi bisa tembus dengan gelombang. Karena silakan beli pincian, tenaker pincian secepon, sepadat cepon. Pincian itu bentuknya seperti cepon, tapi dari butiran-butiran pincian. Satu butir pincian katakan satu atom. Antara satu pincian dan yang lain ada bolongan enggak? Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya. Berapa sentimeter rongga-rongga antara atom dengan atom? Silakan dihitung. Berapa senti, berapa mili rongga-rongganya. Katakan saja dengan bahasa yang mudah lah. Ya, 10 pangkat min 99 cm. Bisa ngitung nggak? 10 pangkat min 99 itu artinya 0,0000990, lalu di ujungnya 1 cm. Bisa kelihatan nggak? Itulah makanya angin juga nggak bisa tembus. Ya itu ruangan itu kan bisa dihitung aja sih gimana. Ya kalau 1 nano sih berapa? Ini kan sudah zaman nanometer, bukan meter lagi. Nano ke 1/1.000.000. 1 senti bisa nggak dibagi 1.000.000? Ya bisa. Sampai pada bagian yang tidak bisa kelihatan mata. Kenapa? Karena mata kamu terbatas. Tidak bisa melihat ukuran yang lebih kecil itu. Saking sialnya mata sing bilo. Ini kamu kan tidak meyakini bahwa mata kamu terbatas. Bulannya sobut loh. Kamu kan tidak yakin bahwa otak kamu terbatas. Itulah makanya sombong tuh. Sepertinya mengetahui segalanya. Enggak ada. Semua dalam keterbatasan. Matematika kuantum itu hitungan-hitungan yang secara sudah nggak bisa terjangkau. Di dalam angka ada, tapi dibuktikan dengan panca indera udah nggak bisa. Dengan mikroskop apapun nggak ada mikroskopnya. Mana? Mau mikroskop apa nggak ada. Partikel itu sudah tidak bisa dijangkau oleh mikroskop. Tapi jangan bilang tidak ada. Yang buktinya bisa meledakkan, menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima aja. Ngantil sorang beli miskin bagian kia. Ya, mesti ngantil baik lah. Itu. Sirruka la tuhitu bil albab wala tata'allaqu bil asbab. Sirruka ya'ishu fil abadi wa jismuka ya'ishu fil mawaqit. Sirruka ana min waraihi la ta'lamuni ulumuhu wa la tashhaduni syawahidu. Sirmu adalah aku berada di belakangnya. Bahasa Indonesianya gimana? Sirmu adalah aku berada di belakangnya. Bahasa Indonesianya dipaksa ya? Dipaksa kan? Sirmu itu adalah aku berada di belakangnya. Sama kan dengan aku berada di belakang sirmu? Sama enggak? Sama. Ya udah gitu. Allah tidak mengatakan aku, tidak memberikan berita tentang aku, tentang sirmu. Sirmu itu aku adalah aku berada di belakangnya. Sirmu itu dibelakangi oleh aku. Aku berada di belakang sirmu itu. La ta'lamuni ulumu. Ilmu pengetahuan sirmu tidak akan bisa mengenali aku. Ilmu sirmu, seberapapun sirmu banyak ilmunya, tetap ilmu sirmu itu tidak bisa mengenali aku. Tidak akan bisa mengetahui aku.
wala tashhaduni syawahiduhu. Bukti-buktinya tidak akan bisa membuktikan aku. Sirmu itu di belakangnya adalah aku. Ilmu pengetahuan sirmu tidak akan bisa mengetahui aku. Bukti-bukti yang dimiliki oleh sirmu tidak akan dapat membuktikan aku. Begini, sekali lagi di penghujungnya, saya tidak mampu untuk menerangkan kepada kamu tentang Tuhan yang saya yakini ini. Akan habis kata-kataku, akan habis tintaku sebanyak air laut gitu, dan tidak akan pernah jelas dalam pikiranmu. Iya, kenapa? Karena Tuhanku tidak seperti apa-apa. Kalau Tuhanku tidak seperti apa-apa, jangan bertanya seperti apa. Kalau tidak seperti apa-apa, apa yang bisa kamu tangkap? Ayo, kita bikin ke. Salah ngomong dingin. Ini kan konsekuensi dari laisa kamitslihi syai'un. Selagi Tuhan tidak seperti apa-apa, lalu bagaimana saya akan menerangkan Tuhan kepada Anda? Nah, disitulah makanya yang bisa memahami, bisa menangkap sinyal-sinyal Tuhan sebetulnya bukan akalmu, bukan matamu, bukan telingamu, tapi sir yang di belakangnya. Itulah Tuhanmu. Setelah sirmu itu memahami Tuhan yang saya yakini, dan sirmu bisa meyakini Tuhan yang sama dengan Tuhanku, tetap sirmu juga tidak akan dapat mengetahui Tuhannya. Sekalipun banyak alat bukti yang dimiliki oleh sirmu, entah teropong, entah mikroskop, entah alat timbang, alat perekam, apapun, tidak akan bisa membuktikan keberadaanku. Selesai. Mentok tuh begini. Mentok ya. Pakai mentok aja sobut.